Jokowi terus didesak mundur. Tagar Bapak Presiden menyerahlah terus menggema hingga malam ini. Presiden juga manusia biasa, tidak luput dari kesalahan, hilaf. Krisis akan semakin menggoyangkan sendi-sendi kehidupan bangsa. Ini adalah hari pertaubatan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Allahu Akbar. Presiden adalah pemimpin bangsa Indonesia. Bagaimana bangsanya sendiri harus sejahtera, aman dan damai. Presiden tidak akan sanggup mengganti rugi penderitaan rakyat. Bahwa inilah saatnya Presiden untuk bertobat. Ya, karena kalau tidak bertobat jalannya tidak ada lain kecuali mengundurkan diri atau ya tunggulah nasib dari Allah nanti. Salah sama kita. Korupsi yang luar biasa yang sudah. Dan yang kedua, tidak adanya konsistensi antara niat pemimpin, kata-kata pemimpin, dan tindakan. Karena akan hancur Indonesia ini kalau dipimpin oleh Jokowi gitu ya. Saya takut ini menjadi satu kenyataan. Inilah sumber masalah, anjloknya kredibilitas dan kemampuan kita. Jokowi punya pilihan untuk mengundurkan diri secara baik. Nah, fenomena-fenomena ini kan menunjukkan bahwa sebenarnya pemerintah sekarang sudah kehilangan ya, bukan hanya kepercayaan saya kira ya, tapi kehilangan wibawanya juga yang hilang itu. Dasarnya adalah wibawa. Wibawa itu dasarnya adalah kepercayaan publik. Jadi 100 juru bicara diganti dengan kalimat yang makin lama makin ajaib itu, nggak ada orang yang percaya. Ini keadaan kita loh. Keadaan sekarang ini bukan sekedar soal strategi pembangunan atau macam-macam istilah yang jargon-jargon istana, tapi soal leadership. Kita sekarang ada di dalam situasi yang betul-betul drastis. Merosotnya otoritas tadi, kewibawaan itu drastis terjadi. Karena langsung diambil alih balancing oleh kaum intelektual. Nah sekarang pulih lagi otoritas dari kaum intelektual, dan itu berita baik sebetulnya bagi demokrasi dan bagi masa depan Indonesia. Presiden Joko Widodo kembali menjadi bulan-bulanan. Publik usai dinilai tak bisa menangani kasus COVID-19 yang terjadi di Indonesia. Namanya kembali mencuat seiring dengan lonjakan COVID-19 gelombang kedua yang sedang terjadi di Indonesia saat ini. Lonjakan COVID-19 tersebut kemudian menimbulkan dampak yang paling signifikan bagi sektor kesehatan karena banyak rumah sakit yang kemudian kolaps dan kehabisan pasokan oksigen. Belum lama ini Jokowi mengeluarkan kebijakan baru yaitu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat pada 3 hingga 20 Juli 2021. Bertepatan pada hari pertama pemberlakuan PPKM darurat, publik dibuat dongkol karena tersiar kabar masuknya 20 TK Cina ke Indonesia. Sementara itu puluhan TK Cina masuk ke wilayah Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar. Pada hari pertama PPKM darurat Jawa Bali, pihak imigrasi lalu memastikan masuknya 20 TK Cina itu tak masalah karena merupakan penerbangan domestik. Kedatangannya ke Sultan Hasanuddin yang tidak bersifat internasional itu tidak ada masalah, kata Kepala Divisi Migrasi Wilayah Sulawesi Selatan, Dodi Karnida, Minggu 4 Juli 2021. Kebijakan yang simpang siur serta lonjakan COVID-19 yang masih tinggi tersebut yang kemudian memantik amarah publik. Oleh karena itu, pada hari ini, 7 Juli 2021, nama Jokowi kembali menjadi trending topik di Twitter dengan tagar, Bapak Presiden menyerahlah. Hingga berita ini disiarkan, Galamedia memantau lebih dari 21.000 tweet yang dicuitkan dengan tagar tersebut. Di luar negeri, pejabat minta maaf karena gagal atasi COVID, bahkan ada yang mengundurkan diri, tapi di sini sudah gagal atasi COVID malah minta 3 periode. Ajaib, tulis akun @tuy. Di rezimmu ini, negara banyak sekali cobaan, Pak. Apalagi rakyat kecil digadang-gadang akan mendapatkan kesejahteraan, tapi berakhir dalam kesengsaraan. Bahkan rasa kemanusiaan dikalahkan oleh anehnya peraturan, tulis akun @sus. Kita berada di fase perang mental. Tahu mereka salah tapi nggak berani menentang. Tulis akun @aka. Penanganan COVID-19 tampaknya butuh urunan 1 ki yang cukup. Karena gelombang terus memuncak di luar ekspektasi riak, air di kolam. Butuh orang cerdas meskipun dungu adalah hak. Tapi tak boleh disalahgunakan melampaui dosisnya. Tulis akun @ks. Pak Presiden kapan menyerah juga muncul. Media sosial kembali ramai menyerang kebijakan Presiden Jokowi terkait penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat Jawa Bali. Bahkan singkatan PPKM terus diplesetkan.
Selain menyerang akun Presiden Jokowi dengan komentar pedas, warganet juga ramai-ramai melambungkan singkatan PPKM menjadi Pak Presiden kapan mundur dan Pak Presiden kapan menyerah. Singkatan PPKM Pak Presiden kapan mundur sempat trending di Twitter selama beberapa jam pada Senin 5 Juli 2021. Tak lama kemudian, plesetan PPKM Pak Presiden kapan menyerah juga muncul meramaikan jagat maya bahkan sempat trending pada Selasa 6 Juli 2021. Akan bendera putih tanpa menyerah, PPKM Pak Presiden kapan mundur, tulis akun @LJBR. Bahkan ada warganet yang merespon klipingan berita terkait lonjakan COVID-19 membuat rumah sakit di DKI Jakarta kolaps dengan keterangan singkatan PPKM. Pak Presiden kapan menyerah, netizen dengan nama akun @donadam68. Terus berjuang meski dibenci rakyat, semangat dan pantang menyerah, tapi bukan untuk presiden. Untuk rakyat yang bersatu dan berkata, Pak Presiden kapan mundur? Tulis warganet @livin9s. Sebelumnya, singkatan PPKM itu tidak hanya menyerang Presiden Jokowi soal penanganan COVID-19, melainkan juga hutang negara yang diklaim warganet menjadi 2 kali lipat. Pak Presiden kapan mundur PPKM? Pak Presiden kapan mundur sedang trending di Twitter sekarang lengkap dengan poster berisikan The King of Lip Service. Jadi dah tahu kan pentingnya mengkritik langsung ke substansinya dan tanpa menyerang personal, tulis akun Twitter @rahmandaraf. Kekuatan rakyat nyata kalau sudah turun ke jalan, semoga tidak terulang kembali sejarah kelam. Amin. Tulis akun Twitter Ramadhani Sandika Putra @Shikia-Z. Ada kejadian kayak gini di negeri yang masih waras biasanya terpukul moral pejabatnya. Merasa bersalah dan gak berguna, langsung minta maaf atau bahkan mengundurkan diri. Jadi Pak Presiden kapan mundur? Tulis akun Twitter Raja Purwa @bostemlet. Pada pemerintahan 2014, utang tembus 3.727 triliun. Sekarang Mei 2021, utang tembus 6.418 triliun, 2 kali lipat. Pak Presiden kapan mundur? Tulis akun panggil Mamas @masabi. Negara sudah tidak mampu, sebaiknya ada pertolongan global untuk Indonesia. Lonjakan pandemi COVID-19 dalam beberapa pekan terakhir telah melumpuhkan sejumlah rumah sakit rujukan di Jakarta dan sejumlah kota besar lain. Dorongan agar pemerintah segera mengambil langkah luar biasa pun mulai dianggukan. Salah satunya dengan meminta bantuan negara lain untuk membantu penanganan. Sebaiknya segera ada intervensi dan pertolongan global untuk Indonesia, tutur Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadlizon lewat akun Twitter pribadinya Senin 5 Juli. Permintaan mantan Wakil Ketua DPR itu merujuk pada pemberitaan yang menyebut bahwa negara tampak sudah tidak mampu menyelamatkan nyawa rakyat. Fadlizon juga merangkum bahwa rumah sakit sudah tidak berdaya dalam melayani lonjakan pasien yang datang. Di satu sisi, keberadaan tabung oksigen menjadi langka dan vitamin sulit didapat. Utang pada rumah sakit juga belum dibayar. Banyak orang berjibaku sendiri menyelamatkan diri. Tutupnya sembari memention akun @Jokowi. Usai singkatan PPKM yang menyerang Jokowi trending, Pak Presiden kapan menyerah juga muncul. Media sosial kembali ramai menyerang kebijakan Presiden Jokowi terkait penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat Jawa Bali. Bahkan singkatan PPKM terus diplesetkan. Selain menyerang akun Presiden Jokowi dengan komentar pedas, warganet juga ramai-ramai melambungkan singkatan PPKM menjadi Pak Presiden kapan mundur dan Pak Presiden kapan menyerah. Singkatan PPKM Pak Presiden kapan mundur sempat trending di Twitter selama beberapa jam pada Senin 5 Juli 2021. Tak lama kemudian, plesetan PPKM Pak Presiden kapan menyerah juga muncul meramaikan jagat maya bahkan sempat trending pada Selasa 6 Juli 2021. Akan bendera putih tanpa menyerah, PPKM Pak Presiden kapan mundur, tulis akun @LJBR. Bahkan ada warganet yang merespon klipingan berita terkait lonjakan COVID-19 membuat rumah sakit di DKI Jakarta kolaps dengan keterangan singkatan PPKM. Pak Presiden kapan menyerah, netizen dengan nama akun @donadam68. Terus berjuang meski dibenci rakyat, semangat dan pantang menyerah, tapi bukan untuk presiden. Untuk rakyat yang bersatu dan berkata, Pak Presiden kapan mundur? Tulis warganet @livin9s. Sebelumnya, singkatan PPKM itu tidak hanya menyerang Presiden Jokowi soal penanganan COVID-19, melainkan juga hutang negara yang diklaim warganet menjadi 2 kali lipat. Pak Presiden kapan mundur PPKM? Pak Presiden kapan mundur sedang trending di Twitter sekarang lengkap dengan poster berisikan The King of Lip Service. Jadi dah tahu kan pentingnya mengkritik langsung ke substansinya dan tanpa menyerang personal, tulis akun Twitter @rahmandaraf.
Kekuatan rakyat nyata kalau sudah turun ke jalan. Semoga tidak terulang kembali sejarah kelam. Amin. Tulis akun Twitter Ramadhani Sandika Putra. @Shikia_Z. Ada kejadian kayak gini di negeri yang masih waras biasanya terpukul moral pejabatnya. Merasa bersalah dan gak berguna. Langsung minta maaf atau bahkan mengundurkan diri. Jadi Pak Presiden kapan mundur? Tulis akun Twitter Raja Purwa @bostemlet.